ngapain ngambil perhiasan aku, Mas? Kamu diam, jangan macam-macam ya. Mas, balikin, Mas. Enggak. Mas, Dini. Mas, balikin, Mas. Kalau kamu masih mau hidup ibu kamu, mending kamu jangan macam-macam, ya. Sekarang kamu tidur. Diam, duduk yang manis ya. Jadi suami Mbak berani mencuri perhiasan Mbak secara terang-terangan. Iya Mbak, dan yang lebih menyakitkan, saya nggak bisa apa-apa. Karena suami saya mengancam ingin menyakiti ibu saya. Mbak, pada saat itu apa Mbak nggak terpikir untuk melapor kepada polisi? Kan tindakan yang suami Mbak lakukan itu udah tergolong perbuatan kriminal, Mbak. Saya takut Mbak, saya khawatir suami saya nekat. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama ibu saya. Habis semua barang dijual sama Mas Arman untuk mabuk dan main judi bola. Mas Arman, mau dibawa kemana, Mas? Mau aku jual, emang kenapa? Jual? Iya. Enggak, Mas. Mas, ini barang-barang dibeli pakai gaji aku waktu jadi TKW, Mas. Oh, jadi kamu mau ungkit-ungkitan. Mentang-mentang kamu yang cari duit. Tenang aja, Tini, ntar aku gantiin. Enggak, Mas. Enggak, kenapa? Udah minggir. Minggir. Ini. Arman, keterlaluan kamu. Kalah keterlaluan. Mending ibu urus anaknya biar jadi bini yang bener. Mas Arman, jangan dijual, Mas. Pengorbanan saya bekerja di negeri orang menjadi sia-sia. Mbak sabar ya Mbak, sabar. Saya bisa turut merasakan kekecewaan yang Mbak rasakan. Lalu setelah mengetahui perilaku suami seperti itu Mbak, apa yang kamu lakukan? Saya berusaha untuk sabar karena masalah saya dengan suami nggak mau jadi menambah beban pikiran ibu. Ya saya paham. Pelik sekali ya Mbak. Serba salah jadinya. Setelah Mas Arman menjual semua barang, dia nggak pulang, Mbak. Tapi saya sebagai istri, saya masih mencemaskan dia. Mas, dari mana Mas nggak pulang-pulang? Bukan urusan kamu, Tini. Udah minggir. Aku mau masuk. Aku kan istri kamu, aku berhak tahu kamu kemana aja, Mas. Kamu dikasih tahu juga percuma. Aku bilang kerja juga kamu gak percaya ya kan? Mbak Tini, kamu sabar banget ya. Walau kamu dijahatin oleh suami, kamu masih tetap bertahan. Sebenarnya saat itu saya sudah hampir menyerah, Mbak. Tapi nggak tahu kenapa saya masih tetap mempertahankan rumah tangga. Mungkin saat itu saya berpikir kalau suami saya bisa berubah. Dan apakah beneran Mbak dia berubah? Tin, maafin aku dong, beneran Tin, maafin aku ya Tin ya. Maafin aku kemarin udah hilaf sama kamu, terus aku udah ngabisin duit kamu. Aku tuh cuma pengen kamu berubah, Mas. Aku janji aku akan berubah. Oh iya, ada teman yang nawarin kerjaan sama aku, tapi masuknya harus bayar, Tin. Berapa, Mas? 2 juta. Aku janji sama kamu, Tin, kalau aku kerja, aku akan kerja yang benar, terus aku bisa dapat penghasilan dan buat rumah tangga kita, Tin. Ya udah, aku masih ada juga uang segitu. Bentar ya, Mas. Ini, Mas. Tapi kamu langsung bayarin ya biar secepatnya bisa masuk kerja. Iya, Tin. Aku akan langsung bayar, terus biar aku bisa langsung punya penghasilan.
penghasilan buat kita ya sayang ya. Ya, makasih ya sayang ya. Aku jalan dulu. Din. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu, badan Ibu panas, Bu. Bu, kita ke dokter sekarang ya. Din, tadi Ibu dengar Arman minta duit ke kamu ya. Udah, Ibu nggak usah pikirin. Yang penting sekarang Ibu sembuh. Ya, kita ke dokter sekarang ya, Bu. Nah, sayang kamu duluan duduk situ. Iya, Mas. Bang. Ya. Baksonya biasa 2 ya. Siap. Sayang, aku punya sesuatu buat kamu. Apa itu, Mas? Pasti kamu suka deh. Tunggu ya. Apa itu, Mas? Wah, ya ampun, Mas. Aku pakai ya. Oh, tenang. Aku yang pakai. Pokoknya, buat kamu sayang, apapun pasti akan aku belikan. Tuh, udah. Makasih banyak ya, Mas. Aku suka banget. Bagus kalungnya. Tapi kamu kapan nikahin akunya, Mas? Kamu kan udah janji. Bulan ini kamu mau nikahin aku. Iya sayang, tapi kalau bulan ini kayaknya aku belum siap. Belum siap, kenapa? Kamu kan single, terus nggak ada tanggungan. Terus kamu udah mapan. Iya sayang, pokoknya nanti kalau aku udah siap, aku pasti nikahin kamu. Ya sayang ya? Kamu harus secepatnya nikahin aku. Kalau enggak, aku dijodohin sama orang lain sama bapak, Mas. Aduh, jangan gitu dong sayang. Jangan ya. Bulan ini ya kita nikah ya, Mas ya. Dia yang aku cari. Lumayan buat digadein. Mas, kamu ngapain mau sertifikat rumah, Mas? Balikin, Mas. Aku pinjam dulu kan aku duit. Mas, kamu jangan kurang ajar ya, Mas. Balikin nggak? Mas. Dini, lepasin Dini. Mas tolong, Mas. Minggir, si ah. Halangin orang mulu. Mas balikin, Mas. Mas. Lepasin. Dengar. Mas. Ini aku pinjam dulu sebentar, nanti aku balikin. Mas tolong, ini harta terakhir Ibu, Mas. Iya, aku pinjam sebentar. Mas tolong jangan, Mas. Minggir. Mas Arman, balikin. Udah minggir. Mas, Ya, aku nggak mau lepas. minggir, Mas, Tini. balikin, Mas. Mas Arman, balikin, Mas. Dini lepasin. Mas Arman. Dini lepasin. Mas, balikin. Mas, aku mau. Kamu dibilang nggak dengar ya? Mas Arman. Hei! Oh! Aku menangis sendiri di sini. Lepasin. Sini lepasin, Tini. Lepasin, Tini. Diriku harus pergi jauh darimu. Mas Arman! Mas! Setelah mengambil sertifikat rumah, suami saya menghilang
Menghilang? Memangnya dia pergi kemana, Mbak? Awalnya saya nggak tahu dia ada di mana. Tapi pada akhirnya saya tahu dia ada di kampung lain. Tanpa banyak mikir, saya langsung ke sana. Skak. Di mana Mas Arman? Kalian jangan coba-coba nutupin ya. Jawab nggak? Kalau kalian nggak mau jawab, saya bakal lapor kalian ke polisi. Emangnya saya nggak tahu kalian suka mabok-mabokan di sini, suka manjudi di sini. Jangan. Si Arman sekarang dia ada di kampung sebelah. Iya, kampung sebelah. Kampung sebelah? Iya. Ngapain? Dia mau nikah sama perempuan sana. Wahai Arman, saya nikahkan engkau dengan anak saya Putri Wardani dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Pernikahan ini nggak sah. Kamu kaget aku bisa ada di sini, Mas? Tega kamu, Mas. Tega kamu khianatin aku. Sayang, aku nggak kenal siapa dia. Tenang Bapak mertua, Pak perlu tenang ya. Kamu siapa sih? Kamu pulang deh. Aku nggak kenal siapa kamu. Pergi sana, pergi. Tega kamu! Hei, beraninya kamu tampar suami saya? Jangan kamu. Udah. Tenang. Pulang kamu sana, pergi sana. Aku gak nyangka kamu kayak gini, Mas. Apa yang gak nyangka? Aku gak kenal siapa kamu. Abang, tolong siapa aja. Usir, bawa dia keluar. Lepasin! Mbak, saya gak kenal ya kamu siapa. Tapi kita sama-sama perempuan kan, Mbak? Masa kamu mau sama suami orang? Mengingat semua yang telah terjadi. Saat kamu yang ada di posisi saya. Udah. Bang, bawa dia keluar langsung. Pergi jauh darimu, ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjutin pernikahannya, yuk. Saya percaya kalau perempuan tadi adalah istri sah kamu. Sudah, jangan banyak bicara kamu. Pernikahan dibatalkan. Kasih sayang saya sama suami dibalas dengan pengkhianatan. Saya sakit, Mbak. Mbak, minta tisu. Hati saya hancur. Ini Mbak Tini. Mbak Tini yang sabar, Mbak. Sabar, Mbak. Saya bisa merasakan rasa sakit kamu, Mbak. Perempuan mana yang gak sakit? Kau tahu suami menikah lagi. Ya Allah ya Tuhan, kuatkanlah hamba dalam menghadapi cobaan hidup ini ya Allah. Tunjukkanlah hamba mana yang baik menurut-Mu dan mana yang tidak baik menurut-Mu ya Allah. Sini. Kamu pikir aku bakal diem aja setelah apa yang kamu lakukan di pernikahan aku? Hah? Ikut aku. Sini. Bangun. Mas, tolong! Mas. Kamu sudah ganggu aku. Kamu sudah bikin kacau acara. Sini. Mas, sakit Mas! Ikut aku. Mas, lepas Mas! Ini lagi ikut campur. Hah? Kurang ajar kalian ya. Apa-apaan ini? Lepas. Diam.
Saya teman-teman kamu ya. Tapi kalau kamu memperlakukan perempuan kayak saya nggak terima. Sampai sekarang gak ketahuan mantan suami saya ada di mana. Dia jadi buronan polisi, Mbak. Kisah ini miris sekali, Mbak. Terima kasih sudah berbagi. Jadi di saat seorang istri banting tulang di luar sana, suaminya malah menghabiskan seenaknya saja. Semoga ini menjadi pelajaran bagi perempuan dimanapun, agar mereka bisa berhati-hati dan agar ini tidak kejadian lagi. Amin. Tanpa ada yang tahu, sengaja saya simpan sebagian uang di deposito. Sebagian saya pakai untuk menebus sertifikat. Dan sisanya saya belikan sapi. Jadi kesampaian juga jadi peternak sapi. Alhamdulillah, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Tini sudah hadir di sini dan mau berbagi kisahnya. Sama-sama, Mbak. Biarlah ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi para wanita yang bekerja jauh dari keluarga. Kepercayaan itu penting, tetapi harus ada kontrol, apalagi jika menyangkut keuangan. Jangan sampai hasil kerja keras disia-siakan oleh orang yang seharusnya bisa diandalkan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah yang menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah, akhirnya impianku terwujud. Meski pernikahanku kandas, tapi mimpi untuk menjadi peternak sapi tetap bisa aku wujudkan. Mungkin ini cara Allah menunjukkan kalau kebahagiaan itu bisa datang dari jalan yang tidak kita duga.